Ide ada, tapi takut mulai, takut gagal. Aku bisa nggak ya? Mulai aja dulu. Zero to Action, panduan melawan rasa takut untuk calon entrepreneur. Halo semuanya, jadi di sini kelompok kami akan membuat tutorial langkah-langkah dalam pembuatan buku digital. Jadi yang pertama itu kami harus mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembaca. Jadi seperti yang kita tahu, dari yang sudah kami analisis, permasalahan utama yang kami analisis itu di mana banyaknya mahasiswa yang masih rendahnya percaya diri dalam memulai persaingan bisnis. Dan langkah kedua itu kami menentukan tujuan pembuatan buku digital ini. Jadi tujuan kami membuat buku digital ini agar mahasiswi-mahasiswi Unja atau UIN bisa lebih percaya diri dalam melakukan bisnis. Jadi kami itu bertujuan untuk supaya mereka bisa membaca buku kami dan mengakses buku kami yang ini. Dan langkah ketiga itu adalah kami harus menentukan target pembaca, di mana kami menentukan target untuk buku digital ini kepada mahasiswa-mahasiswi Unja atau UIN, baik itu mahasiswa di luar sana atau di sekitar Provinsi Jambi. Jadi mereka bisa mengakses buku kami di website kami. Baiklah, berikutnya adalah penyusunan kerangka dan sistematika buku. Penyusunan kerangka buku ini dilakukan agar materi tersusun secara sistematis dan mudah diikuti oleh pembaca. Kerangka buku mencakup pembahasan mengenai mindset kewirausahaan, pengenalan, potensi usaha agroindustri, widhi-usaha sederhana, hingga langkah praktis memulai usaha. Sistematika ini dirancang secara bertahap sehingga pembaca dapat memahami isi buku dari aspek mental hingga aspek teknis usaha. Selanjutnya itu ada pengumpulan data dan referensi pendukung. Untuk memperkuat isi buku ini dilakukan pengumpulan data dan referensi pendukung yang relevan. Referensi ini diperoleh dari buku kewirausahaan, jurnal ilmiah, artikel UMKM, materi perkuliahan, serta pengalaman lapangan. Selanjutnya itu yaitu langkah penulisan naskah buku digital. Penulisan naskah buku digital ini dilakukan berdasarkan kerangka yang telah disusun sebelumnya. Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif, motivatif, dan mudah dipahami. Latar belakang setiap bab diawali dengan permasalahan nyata yang sering dialami oleh calon wirausahawan, kemudian diikuti dengan penjelasan dan solusi yang realistis sehingga pembaca merasa lebih percaya diri untuk memulai usaha. Baik, di sini ada proses penyuntingan naskah. Penyuntingan adalah proses memperbaiki naskah agar sesuai dengan kaidah bahasa dan mudah dipahami pembaca. Fokus utamanya adalah ketepatan bahasa dan kerapian tulisan. Hal-hal yang dilakukan dalam penyuntingan adalah memperbaiki ejaan dan tanda baca. Selanjutnya bisa membetulkan struktur kalimat agar tidak rancu. Memilih kata atau diksi yang tepat. Menghilangkan kata atau kalimat yang berulang. Di sini juga ada desain digital. Pengertian desain digital adalah proses merancang tampilan visual pada media berbasis layar atau bisa disebut website, aplikasi, media sosial, atau e-book dengan tujuannya menyampaikan informasi secara efektif, menarik, dan fungsional. Unsur-unsur desain digital ini ada, yang pertama ada warna. Warna itu bisa mempengaruhi emosi dan persepsi pengguna, digunakan untuk menarik perhatian atau menunjukkan identitas branding dan membantu navigasi. Prinsip pentingnya itu adalah konsistensi warna, kontras yang cukup agar teks mudah dibaca. Yang kedua ada tipografi. Tipografi ini mengatur jenis huruf dan ukuran atau ketebalan dan spasi. Di dalam kerangka yang sudah kami jelaskan sebelumnya, di sini kami sudah membuatnya dalam satu file. Dan di dalam file ini kami sudah mengambil dari jurnal-jurnal terpercaya dan juga meminta referensi dari dosen-dosen di kampus. Nah, ini kalian bisa melihat contohnya. Nah, jikalau kalian itu
ingin melihat filenya dalam sebuah buku digital, dalam bentuk digital ataupun dalam online, kalian bisa menggunakan handphone kalian. Di sini kalian membuka Google atau Chrome. Nah, sekarang kalian klik judulnya, judul buku yang akan kalian cari untuk referensi kalian. Kemudian setelah kalian sudah mengklik judulnya dengan judul rendahnya rasa percaya diri mahasiswa, kalian bisa mengklik filenya. Nah, kemudian ini adalah hasil dari yang kami buat. Kalian bisa membacanya, dan apabila kalian ingin berkonsultasi lebih lanjut, di sini kami akan mencantumkan nomor untuk kalian berkonsultasi kepada kami, ataupun kalian ingin bertanya lebih dalam kepada kami tentang buku yang kami buat. Nah, jika kalian tidak mau mengakses atau tidak bisa mengakses buku digital kami yang sudah kami buat di dalam sebuah website, kalian juga bisa mendapatkan bukunya dalam berbentuk fisik. Nah, ini seperti ini contohnya. Kalian bisa mendapatkan buku ini di dalam nomor yang sudah kami cantumkan di dalam website yang kami buat. Nah, kalian bisa hubungi nomor tersebut dan mendapatkan buku yang berbentuk fisik seperti ini. Oke, kami tunggu.